Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes ya. Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 subtema 2. Anak-anak, tolong dibaca halaman 36 tentang fakta tentang bahasa Indonesia. Kemudian kalian cari gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Untuk selanjutnya, yakni materi tentang indera pendengaran. Untuk lebih jelasnya, kalian saksikan dan kalian cermati video yang akan Ibu putar. Berikutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga. Nah, kalian bisa perhatikan di sini telah ada gambar anatomi telinga. Jadi, setiap bagian-bagian ini memiliki nama serta fungsinya masing-masing. Nah, mulai dari yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga ini memiliki fungsi menangkap dan menyalurkan gelombang bunyi ke lubang telinga. Bagian berikutnya disebut dengan lubang telinga. Nah, fungsi dari lubang telinga ini adalah sebagai tempat masuknya gelombang bunyi ke saluran pendengaran. Bagian berikutnya disebut dengan saluran pendengaran. Fungsi dari saluran pendengaran ini adalah meneruskan rangsang gelombang bunyi ke gendang telinga. Daun telinga, lubang telinga, dan saluran pendengaran termasuk telinga bagian luar. Telinga luar adalah bagian telinga yang terletak di luar dan kontak langsung dengan lingkungan, yang memiliki fungsi umum untuk menangkap bunyi dari lingkungan untuk diteruskan ke telinga bagian tengah. Bagian berikutnya yaitu gendang telinga, atau bisa juga disebut dengan selaput gendang atau membran timpani. Fungsinya adalah mengubah bunyi menjadi getaran. Bagian berikutnya yaitu tulang pendengaran. Jadi ada 3 macam tulang pendengaran yang disebut dengan tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, fungsi dari tulang pendengaran ini adalah memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga dalam. Bagian berikutnya yaitu disebut dengan saluran eustasius. Fungsi dari saluran eustasius ini adalah menjaga keseimbangan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi, tulang pendengaran, saluran eustasius, dan gendang telinga merupakan bagian dari telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar untuk menjadi getaran. Bagian berikutnya yaitu kalian bisa perhatikan di sini ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran ini adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikutnya, ada bagian yang disebut dengan rumah siput atau koklea, di mana fungsi dari rumah siput atau koklea ini adalah mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Bagian berikutnya ada saraf pendengaran, di mana saraf pendengaran ini berfungsi mengumpulkan semua getaran yang diterima untuk dikirim ke otak dan diproses oleh otak. Kemudian bagian yang terakhir itu disebut dengan otot pendengaran. Fungsi dari otot pendengaran ini adalah membantu kerja dari saraf pendengaran. Nah, berikutnya yaitu telinga bagian dalam ini terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, saraf pendengaran, dan otot pendengaran. Telinga bagian dalam berfungsi sebagai pusat kendali dari indera pendengaran untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak melalui saraf pendengaran.
Nah, demikian bagian-bagian serta fungsi-fungsi dari telinga. Berikutnya kita akan membahas tentang cara kerja telinga. Nah, bagaimana cara kerja telinga? Yang pertama, bunyi yang berasal dari lingkungan akan ditangkap oleh daun telinga untuk diteruskan ke lubang telinga. Nah, bunyi yang telah ditangkap tadi setelah diteruskan ke lubang telinga akan diteruskan ke gendang telinga melalui saluran pendengaran. Bunyi yang berada di gendang telinga menyebabkan gendang telinga tersebut bergetar. Nah, gendang telinga yang bergetar kemudian akan mengirimkan getaran tersebut ke 3 tulang pendengaran dan 3 saluran setengah lingkaran. Kemudian akan diteruskan ke rumah siput. Tulang-tulang pendengaran memperbesar getaran bunyi dan mengirimnya ke telinga dalam atau rumah siput. Nah, pada rumah siput ini terdapat cairan limfa. Kemudian cairan limfa dalam rumah siput bergetar dan mengaktifkan ujung-ujung saraf pendengaran. Kemudian bunyi itu akan diteruskan ke otak melalui saraf-saraf pendengaran. Saraf pendengaran membawa sinyal bunyi ke otak, kemudian otak akan menerjemahkan bunyi agar dapat kita pahami, sehingga bunyi itu dapat kita dengar. Nah, demikianlah cara kerja dari telinga. Mengapa bunyi bisa kita dengar? Bagaimana anak-anak setelah kalian melihat video yang Ibu putar tadi? Sudah paham? Iya, anak-anak, bagian-bagian telinga itu ada 3. 1, telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Telinga bagian dalam terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan saraf-saraf pendengaran. Coba kalian, tugas kalian adalah mengerjakan di halaman 39, 1-10. Semoga tetap semangat, semoga lebih paham lagi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.